angin malam berhembus pelan di kampung Rimpak, lampu-lampu jalan yang hanya beberapa batang itu menyala redup, membuat bayangan pepohonan terembesi di pinggir. Jalan tampak seperti tangan, hitam yang meraih dari kegelapan. Di sebuah gang kecil yang mengarah ke area persawahan, seorang pria bernama Andra, usia 27 tahun, berjalan terburu-buru sambil sesekali menoleh ke belakang. Andra baru saja pulang dari toko temannya setelah mengobrol cukup lama. Awalnya dia tidak merasa ada yang aneh. Namun sejak Kies lewat 3 jembatan kecil dekat sendang kolam alami, suasana mendadak berubah. Angin berhenti, suara jangkrik menghilang. Udara menjadi lebih dingin, mencekik, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Andra mempercepat langkah, tapi langkahnya justru terasa semakin berat. Dia merasakan seperti ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ketika ia menoleh, jalanan tampak kosong. Namun, perasaan tidak. Sebuah gumaman lirih terdengar. "Dura!" Andra berhenti mendadak. Suaranya seperti suara perempuan. Serak, dekat sekali, seakan berbisik langsung di telinganya. Padahal tidak ada siapapun di sana. Andra menelan ludah. Ini bukan pertama kalinya ia merasakan hal ganjil. Sejak 2 minggu terakhir, hidupnya berubah. Dia mulai mimpi buruk berulang tentang wanita berambut panjang, berdiri di tengah hutan. Ia merasa diawasi saat tidur. Dan lebih buruk lagi, bisnis kecilnya yang baru dirintis gagal total tanpa alasan yang masuk akal. Pelanggan hilang mendadak, pemasok menghentikan kerjasama. Bahkan orang tuanya mulai bersikap aneh, seperti menghindari. Andra, semua terjadi setelah ia menolak tawaran seseorang yang mengaku bisa membantu membuka jalan rezeki. Awalnya Andra tidak mempedulikan. Ia mengira itu hanya sesuatu yang tidak penting. Sampai malam ini, saat ia melanjutkan langkah, sesuatu bergerak cepat di ujung jalan. Sosok hitam panjang seperti bayangan merayap di dinding rumah warga, kemudian menghilang ke belakang pohon mangga. Napas Andra memburu. Ia mulai merasa panik. Dalam perjalanan menuju rumahnya, Andra melewati sebuah warung kecil yang sudah lama tutup. Warung itu gelap dan penuh sarang laba-laba. Namun ketika ia lewat, pintunya berderit perlahan terbuka sendiri. Seperti ada yang mengintip dari dalam. Andra memalingkan wajah. Dia tidak ingin melihat apapun di sana. Namun tiba-tiba, duk! Suara keras terdengar dari belakangnya. Seperti sesuatu jatuh. Andra menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia kembali menatap ke depan, ia melihat bayangan wanita berdiri tepat di tengah jalan. Sekitar 10 meter di depannya, wanita itu bergaun putih lusuh. Rambut panjangnya menutup wajah. Tubuhnya agak membungkuk seolah menunggu seseorang mendekat. Andra terdiam. Seluruh tubuhnya kaku. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya tergerai, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam dalam. Senyuman tipis muncul, tidak wajar, mengembang terlalu lebar, seolah bibirnya bisa robek kapan saja. Andra serasa tidak bisa bernapas. Sosok itu kemudian melambaikan tangan pelan-pelan, memanggilnya. "Kemari." Andra mundur setapak lagi, lalu, "Mas!" Suara lantang itu membuyarkan semuanya. Andra menoleh. Tiba-tiba dari ujung gang lain muncul seorang pria tua yang mendorong gerobak sate. Api dari arang di gerobak itu menyala kecil, menyoroti wajah pria itu yang tampak terkejut melihat Andra berdiri kaku. Pria itu berkata lagi, "Mas, jangan diam di situ. Cepat ke sini!" Andra kembali menoleh ke arah wanita di tengah jalan. Dan sosok itu hilang. Bukan berbalik, bukan berjalan menjauh, menghilang seketika, seperti asap tertelan angin malam. Andra Yemeter, kakinya hampir tidak kuat menyangga tubuh. Penjual sate itu berlari mendekat, usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya ramah namun malam ini tampak tegang. Yui memegang lengan Andra dan menuntunnya ke dekat gerobak. "Astagfirullah. Mas hampir dipanggil itu tadi." Andra menatapnya bingung dan ketakutan. Apa itu, Pak?" Penjual sate menghela napas panjang. "Mas harus pulang sekarang. Jangan lewat gang itu lagi. Dan mulai malam nih, jangan tidur sendirian." Andra menelan ludah. "Kenapa, Pak?" Penjual sate itu memperhatikan sekitar, meyakinkan bahwa tak ada yang mengawasi. "Mas, sudah ditandai." "Tandai, maksudnya?" Pria tua itu menatap Andra dengan sorot mata gelap dan serius. Sangat berbeda dari penjual sate biasa. "Mas hampir jadi tumbal. Dan yang tadi itu bukan yang pertama kali nyari Mas." Andra merinding sangat kuat sampai bulu kuduknya tegak. "Mulai sekarang, Mas jangan percaya siapapun," bisik pria tua itu. "Termasuk keluargamu." Andra membeku. "Pak, siapa sebenarnya Bapak?"
Pria itu tersenyum tipis, namun bukan senyum bahagia. Senyum itu seperti milik seseorang yang menyimpan pengalaman kelam. Saya cuma penjual sate keliling, Mas. Ia menatap gelapnya, Gang. Oh, yang kebetulan pernah selamat dari hal yang sama. Andra terbelalak, dan saya tahu mereka belum selesai dengan Mas. Angin dingin kembali berhembus. Lampu jalan berkedip-kedip. Entah dari mana suara perempuan berbisik terdengar lagi. Durah! Kali ini lebih dekat. Penjual sate itu segera menarik Andra menjauh. Mas, ayo! Kita harus pergi dari sini. Sekarang sih. Dan mereka berdua berlari menembus gang sempit, meninggalkan bayangan gelap yang bergerak mengikuti dari jauh. Malam itu Andra resmi tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Begitu tiba di rumahnya, Andra langsung menutup pintu dengan cepat. Tangan gemetarnya terasa begitu nyata, seperti dingin yang merayap dari tulang. Rumah itu gelap, hanya lampu ruang tengah yang berpendar kuning kusam. Ia mencoba mengatur napas sambil menempelkan punggungnya ke pintu kayu. Hening. Tak ada suara motor, tak ada ayam atau jangkrik. Bahkan angin pun seperti berhenti mengetuk jendela. Andra meraba saklar lampu menyalakannya. Cahaya kuning redup memenuhi ruang tamu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin AC, tapi dingin lembab. Dingin yang seolah berasal dari tanah kubur. Andra menelan ludah. Kata penjual sate tadi terus terngiang. Mas sudah ditandai. Ditandai oleh apa? Oleh siapa? Dan kenapa dirinya? Saya gali pilatek di arah kamar. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat noda merah di lantai, tepat di dekat pintu dapur. Setetes, dua tetes, lalu membentuk garis kecil menuju kamar mandi. Andra mendekat. Aromanya tidak asing. Bukan cat, bukan jamur. Itu darah. Nafasnya menegang. Ia menatap garis merah itu mengikuti arah tetesannya. Seperti bekas seseorang terseret atau sedang berjalan dengan kaki terluka. Siapa yang masuk? Bisiknya. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamar mandi. Hening, gelap. Ia menyalakan lampu. Dan mendapati tidak ada siapapun. Tapi di lantai kamar mandi ditemukan bekas tangan yang terseret ke arah selokan. Bekasnya tipis namun jelas. Andra memundurkan tubuhnya. Jantungnya berdebar cepat. Ia meraih ponsel. Hendak menelpon seseorang, mungkin teman atau polisi. Tapi ponselnya tiba-tiba mati total. Padahal sore tadi baterai masih 70%. Andra merasakan tubuhnya melemah. Ia duduk di lantai ruang tamu, mencoba berpikir jernih. Beberapa menit berlalu, lalu ia mendengar sesuatu dari dapur. Cek, cek, cek. Seperti suara air menetes. Makin lama makin jelas. Namun suara itu tidak menyerupai air. Lebih kental, lebih berat. Dengan langkah pelan, Andra berjalan menuju dapur. Setiap langkah terasa seperti memasuki lorong panjang yang mencekam. Ketika ia masuk, plep, plep, plep. Dari langit-langit dapur, sesuatu menetes. Sesuatu berwarna gelap, kemerahan, jatuh perlahan ke lantai seperti darah segar. Andra terdiam. Ia menatap ke atas perlahan dan melihat sebuah simbol tergores di langit-langit. Simbol itu melingkar, bercabang seperti akar. Dan di tengahnya terdapat bentuk mata, menyerupai mata manusia. Namun memiliki 4 kelopak. Bentuk itu terbuat dari cairan merah yang menetes perlahan. Andra tersentak mundur. Namun ketika ia melangkah, sebuah suara berat menggema dari sudut ruangan. Ketemu, Andra Membeku. Tekaknya tercekat. Suara itu muncul dari arah kamar belakang. Ia tidak ingin melihat. Ia tidak ingin tahu. Tapi tubuhnya justru berjalan sendiri. Seolah ada magnet kuat yang menarik tubuhnya mendekat. Kamar belakang merupakan kamar kosong, yang dulu digunakan orang tuanya sebelum mereka pindah ke rumah pamannya di kota. Sekarang kamar itu gelap, kosong, dingin, seperti ruangan yang sudah lama tidak ditinggali. Pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Andra, suaranya seperti berasal dari bawah tanah. Seperti ratusan suara berbisik sekaligus. Lampu kamar tiba-tiba menyala dengan cahaya redup. Andra melihat lantai kamar penuh garis-garis merah seperti tandai cakar, membentuk pola tak beraturan. Di tengahnya terdapat bekas telapak kaki kecil, seperti telapak kaki anak kecil. Semuanya terbuat dari darah. Andra merinding hebat. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa pada pundaknya. Begitu panas seperti tersentuh besi merah. Ia merobek kerah kaosnya sedikit dan melihat sebuah luka panjang tergores di kulitnya. Luka itu tidak seperti tergores benda tajam, tapi seperti tercakar tangan yang sangat panjang. Dan dari luka itu muncul tulisan kecil seolah tergores dari dalam kulit. Kau milik kami. Andra terjatuh. Matanya berkaca-kaca. Yulis tidak langsung merasakan takut yang biasa.
tetapi takut yang membuat tubuhnya tak bergerak. Napas terputus-putus. Tiba-tiba tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu depan rumahnya, keras sekali. Andra hampir menjerit. Ketukan itu berulang. Tok, 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 tok. Lalu suara dari luar memanggil, Andra, buka pintunya. Ini ibumu. Andra mematung. Dia mengenali suara itu. Itu suara ibunya atau setidaknya sangat mirip. Tapi ada sesuatu yang janggal. Suara itu seperti dipaksa untuk terdengar lembut. Tetapi di baliknya terdapat suara lain. Suara rendah seperti makhluk yang mencoba menirukan manusia. Andra, nak, ibu kedinginan di luar. Bukakan pintunya. Air mata Andra jatuh. Ia merindukan ibunya. Ia ingin percaya. Namun kata penjual sate tadi mengiang, mulai malam ini mas jangan percaya siapapun. Termasuk keluargamu. Ketukan menjadi lebih keras. Rumah bergetar. Buka. Kini suara itu berubah. Tebal, dalam, bukan suara manusia. Tidak mungkin. Andra merangkak ke belakang sofa. Ia menutup telinganya. Makhluk di luar sana terus memanggil-manggil namanya. Suaranya berubah-ubah menjadi suara berbagai orang yang ia kenal. Ayahnya, temannya, bosnya, tetangga. Semuanya bercampur, seperti makhluk itu sedang mencoba menemukan suara yang bisa membuat Andra keluar. Di tengah kepanikan itu, Andra melihat sesuatu dari jendela kecil ruang tamu. Di antara pepohonan belakang rumah, berdiri wanita yang tadi ditemuinya di gang. Gaun putihnya compang-camping tertiup angin. Rambut panjang hitamnya menutupi hampir seluruh tubuh. Matanya, dua lubang hitam besar berlangsung-langsung ke jendela rumah. Dan wanita itu mulai berjalan mendekat. Pelan, langkah demi langkah, Andra tersandar, tubuh gemetaran hebat. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba angin berhembus kencang, membawa aroma yang sangat familiar. Bau sate terbakar, dan terdengar teriakan dari kejauhan. Andra, jangan buka pintu. Saya sudah di jalan. Itu suara penjual sate keliling tadi. Andra menangis lega, namun kelegaannya hanya bertahan sedetik. Wanita bergaun putih itu berhenti di tengah halaman. Kepalanya menengok perlahan ke arah suara penjual sate. Lalu ia tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki wajah manusia. Senyum yang sangat lebar sampai pipinya robek. Andra menutup mulutnya, menahan jeritan. Penjual sate itu berlari semakin dekat. Namun wanita itu tetap menatapnya lurus, tanpa bergerak. Dan malam itu Andra baru benar-benar sadar. Makhluk yang menandainya bukanlah makhluk biasa. Dan bantuan yang datang mungkin saja terlambat. Andra masih bersembunyi di balik sofa ketika suara penjual sate kian mendekat. Napasnya memburu. Dadanya sesak, keringat dingin membasahi tengkuk. Sementara itu, wanita bergaun putih di halaman masih menatap lurus ke arah rumah. Seolah tahu Andra sedang memperhatikannya. Ketukan di pintu berhenti secara tiba-tiba. Namun yang menggantikannya jauh lebih mengerikan. Suara geraman pelan, rendah, berat. Bukan suara manusia. Andra menahan napas. Setelah beberapa detik, suara itu menghilang. Tidak lama kemudian, terdengar langkah tergesa di luar rumah. Andra! Teriak penjual sate, suaranya lebih dekat. Ayo cepat keluar lewat pintu belakang. Jangan buka pintu depan. Itu bukan ibumu. Andra merangkak, napasnya gemetar. Ia menuju pintu belakang sambil berusaha tidak menimbulkan suara. Kakinya lemas, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Begitu Andra mengintip celah Gordon, penjual sate itu sudah berdiri di luar pagar belakang, memegang dua tusuk sate yang ujungnya membara seperti obor kecil. Di belakang pria itu, hutan kecil bergoyang pelan diterpa angin. Andra membuka pintu belakang perlahan. Penjual sate langsung menarik lengannya. Mas, cepat. Kita nggak punya waktu banyak. Saat mereka berlari menjauh, dari arah depan rumah terdengar suara letupan keras, seperti sesuatu memukul pintu dengan kekuatan luar biasa. Duke, Mas jangan noleh. Seru penjual sate dengan nada mendesak, tapi Andra secara refleks menoleh. My Cecilia. Sosok wanita bergaun putih itu kini berada di teras rumahnya. Ia berputar perlahan. Lehernya bergerak patah-patah. Kepalanya menengok 180 derajat, menengamti Andra dari kejauhan. Wajah wanita itu mulai pecah seperti tanah kering, memperlihatkan rongga gelap di bawah kulitnya. Lari mas! Andra dan penjual sate itu berlari lebih cepat menuju lapangan kecil di tengah kampung, tempat yang sedikit lebih terang karena ada lampu jalan. Namun begitu mereka sampai, sebuah angin dingin menerjang dari arah hutan. Cahaya lampu jalan berkedip-kedip, suara aneh bergema dari pepohonan. Penjual sate tiba-tiba berhenti dan memegang bahu Andra kuat-kuat. Mas, saya harus jujur sekarang. Apa yang ngejar mas itu bukan arwah biasa.
Andra menatapnya, ketakutan sekaligus bingung. Dia itu Wadon Lengga. Andra mengerutkan dahi. Nama itu terdengar asing, tapi aura gelap yang mengering di udara membuatnya bergidik. Apa itu? Tanya Andra dengan suara hampir hilang. Penjual sate menelan ludah, suaranya rendah dan berat, seperti berbicara tentang sesuatu yang tak boleh disebut. Makhluk kuno. Dulu di desa-desa Jawa ada yang mencari tumbal kekayaan pakai perjanjian dengan roh hutan perempuan. Tapi roh itu nggak pernah cuma ambil tumbal biasa. Dia milih orang yang punya cahaya hidup paling terang. Andra mematung. Kenapa saya? Karena Mas pernah menolak tawaran orang yang munculkan makhluk. Tuh jawab penjual sate. Dan sejak itu Mas ditandai. Andra menegang. Ingatannya kembali ke pertemuan singkat 2 minggu lalu. Ketika seorang lelaki tua yang tampak asing menawarinya jalan rezeki cepat. Andra menolak mentah-mentah. Ternyata itu bukan tawaran manusia biasa. Suara lembut namun serak menghentak dari arah hutan. Andra. Kemarilah. Penjual sate segera berdiri di depan Andra. Mengangkat 2 tusuk sate yang terbakar. Jangan dekat-dekat. Pergi. Dari balik pepohonan, muncul kabut hitam seperti asap pekat yang berkumpul membentuk sosok tinggi. Wanita bergaun putih itu melayang keluar dari kabut itu. Tidak menyentuh tanah. Andra membeku melihatnya. Wajah wanita itu kini berubah. Rahangnya sobek ke bawah. Membentuk mulut terbuka yang panjang dan gelap. Matanya melebar tak wajar. Kosong seperti sumur hitam tak berdasar. Penjual sate mengeluarkan bungkusan kain dari saku gerobaknya. Yang membuka kainnya, berisi abu hitam yang berbau sangat menyengat. Andra mundur. Perintahnya. Andra melangkah mundur. Walau kakinya hampir tak mampu bergerak. Penjual sate melemparkan abu itu ke arah makhluk. Abu itu berhambur membentuk garis di udara. Wanita itu menjerit. Jeritan yang memecah malam, menusuk telinga, membuat Andra merasakan darah mengalir dari hidungnya. Jeritan itu bukan suara manusia. Suaranya seperti logam bergesekan, seperti ratusan suara bayi menangis bersamaan. Penjual sate menekan dada Andra. Mas, kita harus pergi lebih jauh. Pergi kemana? Andra berteriak. Ke pos ronda tua di ujung kampung. Tempat itu dulu dipakai Mbah Surono buat ngurung makhluk-makhluk kayak gini. Andra menggeleng. Kenapa Bapak tahu semua ini? Siapa Bapak sebenarnya? Penjual sate terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca namun wajahnya tegas. Saya dulu korban, Mas. Saya pernah hampir ditumbalkan juga. Bedanya, saya selamat. Tapi istri saya enggak. Andra membeku. Untuk yang pertama kalinya ia melihat pria tua ini bukan sekadar penjual sate keliling, melainkan seorang yang memikul beban masa lalu berat. Saya janji, kata pria itu. Suaranya parau. Selama saya masih hidup, Mas enggak akan jadi korban mereka. Andra meneteskan air mata. Rasa takut dan syukur bercampur menjadi satu. Namun kebersamaan itu terputus ketika pohon-pohon di pinggir lapangan bergetar hebat daunnya. Gugur semua seketika, seperti disapu angin ribuan kilometer tajam. Wanita itu melayang keluar dari balik kabut semakin dekat. Tubuhnya memanjang tak wajar seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Suara geramnya menggema. Tim dia milik kami. Penjual sate mengangkat tusuk berbara. Lari, Mas. Lari ke pos ronda. Jangan berhenti. Andra berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pos ronda tua. Bangunan kecil reot di antara 2 pohon besar. Sementara itu, penjual sate menahan wanita itu dengan ayunan obor kecil di tangannya. Namun Andra sempat melihat bukan hanya wanita bergaun putih itu yang muncul dari hutan. Ada bayangan lain, tinggi, kurus, hitam, merangkak di tanah seperti laba-laba. Matanya merah menyala. Andra hampir tersandung. Makhluk lain berkeliaran. Jericho Nam Si Boy, Aditao pemburu, dan mereka semua mengincar satu orang. Andra, pos ronda tua sudah terlihat. Bangunan itu gelap, tapi ada simbol-simbol. Tua di langit-langitnya. Bekas pagar gaib yang digunakan oleh orang-orang dulu. Namun begitu Andra hendak masuk, penjual sate menjerit keras. Andra menoleh. Penjual sate terdorong ke tanah. Wanita bergaun putih itu melayang di atasnya. Mulutnya yang robek menganga lebar, seolah hendak menelan pria tua itu hidup-hidup. Ping! Seru Andra spontan. Pria itu menoleh sedikit, darah menetes dari bibirnya. Andra, masuk! Teriaknya. Wanita itu menoleh ke arah Andra. Dan dengan kecepatan tak masuk akal, ia melayang lurus ke arah Andra, seperti panah putih membelah udara. Andra menutup mata dan berteriak, tapi sesuatu menghentikan makhluk itu. Suara dentuman keras.
Suara seperti logam menabrak tembok tak terlihat. Andra membuka mata. Wanita itu berdiri di depan pintu pos ronda, namun tidak bisa masuk. Matanya menghitam pekat, wajahnya retak, mulutnya bergerigi seperti belati. Dia menatap Andra penuh kebencian. Niko, ditandai. Tak bisa. Kabur. Andra terisak. Sementara itu, penjual sate yang tubuhnya terluka berdarah menjerit dari kejauhan. Andra, jangan keluar. Jangan pernah keluar dari pos itu. Wanita itu menatap Andra untuk terakhir kali, sebelum kabut hitam menelannya perlahan. Namun sebelum hilang, ia menyampaikan satu kalimat. Tengah malam nanti, kami datang menjemput. Andra jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan malam pun terasa jauh lebih panjang dari sebelumnya. Andra bersandar pada dinding pos ronda. Napasnya terengah-engah. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya kering seperti pasir. Tangan dan kakinya masih gemetar keras. Namun ia memaksa dirinya untuk tetap sadar. Di luar, kabut hitam masih bergulung-gulung pelan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerbu. Andra menutup telinganya. Suara jeritan wanita itu masih menggema di kepalanya. Tengah malam nanti, kami datang menjemput. Andra memejamkan mata, menahan air mata yang mulai menggenang. Yui menggenggam saku celananya erat, seakan itu bisa memberikan rasa aman. Namun saat ia menoleh, sesuatu membuatnya hampir berteriak. Di sudut pos, tepat di bawah simbol-simbol kuno yang terukir di balok kayu, ada bayangan. Bayangan setengah tubuh membelakanginya. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berubah panjang walau lampu di luar berkedip. Andra menelan ludah. Yupak. Suara Andra bergetar, hampir tidak terdengar. Bayangan itu baru bergerak setelah Andra memanggilnya. Pelan. Sangat pelan. Seolah baru sadar bahwa dirinya diperhatikan. Lalu suara serak menjawab, "Bukannya waktumu untuk mati di dalam sini." Andra tersentak dan mundur sampai punggungnya menabrak tembok. Bayangan itu perlahan berubah wujud, menjadi sosok lelaki tua bertopi caping lusuh, berdiri membungkuk dengan tongkat kayu gelap di tangannya. Ia tampak seperti bayangan yang dipadatkan. Tidak sepenuhnya hadir, tidak sepenuhnya hilang. Hah? Andra hampir terbatuk. Siapa bapak? Lelaki itu mengangkat wajahnya sedikit. Matanya kosong abu-abu namun bukan. Menyeramkan, lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Penjaga, gumamnya pelan. Penjaga pos ini, sejak dulu. Andra menegang. Ini pasti penjaga gaib yang diceritakan orang-orang. Sosok yang dipasang Mbah Surono untuk menjaga pos dari makhluk-makhluk yang tidak boleh masuk. Bapak. Andra sulit bicara. Bapak tahu apa itu wadon lengah. Matanya perlahan berkedip. Tahu, aku yang bantu Mbah Surono ngurung roh-roh itu dulu. Sebelum desa ini mulai melupakan semua aturan. Andra menghela napas gemetar. Mereka mau datang tengah malam untuk menjemput saya. Lelaki itu mengangguk kecil. Karena tandanya sudah tertanam di tubuhmu. Andra membelalakan mata. Tanda, maksudnya apa? Lelaki tua itu mengetuk tanah dengan tongkatnya. Suaranya berubah lebih berat. Kau pernah menolak perjanjian, tapi menolak tidak menghapus undangan. Kau tersentuh oleh bayangan itu, walau sebentar, 2 minggu lalu. Itulah awal tanda masuk. Andra dipenuhi rasa perih di dadanya. Jadi, mereka tetap bisa mengejar saya meski saya menolak? Ya. Jawaban itu seperti palu menghantam kepalanya. Tapi tandamu belum utuh. Masih ada yang bisa dilakukan. Andra berdiri setengah limbung. Apa? Forogao Zaini Tekubei. Lelaki itu mengarahkan tongkatnya ke langit-langit pos ronda, ke simbol-simbol berwarna hitam kecoklatan. Ruang ini melindungimu, tapi hanya sampai tengah malam. Setelah itu mereka bisa masuk. Kalau tandamu sudah memanggil mereka. Andra menegang. Dewi memandang pintu pos yang hanya diganjal papan tipis. Dari luar terdengar kringo. Suara lonceng halus yang dihembuskan angin. Suara yang tidak berasal dari manapun. Andra beridik. Pak, penjual sate tadi. Dia masih hidup. Penjaga itu menunduk. Dia masih melawan. Tapi makhluk-makhluk itu tidak mudah dikusir. Andra menahan napas. Saya harus bantu dia. Saya harus keluar. Lelaki tua itu menggerakkan tongkatnya. Dan pintu pos langsung menutup sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat. Kau keluar, kau mati. Yang mengejarmu lebih lapar dari makhluk biasa. Mereka sudah menganggapmu bagian dari perjanjian. Andra meremas rambutnya, frustasi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Lelaki itu memandangnya lama. Kau harus menahan dirimu. Sampai tanda itu bisa dicabut. Andra membeku. Dikabat. Siapa yang bisa melakukan itu?
Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot mata redup. Orang yang memberimu tanda itu. Andra menatap lantai. Orang tua yang saya temui 2 minggu lalu. Yang menawarkan rezeki cepat? Ya, dia bukan manusia biasa. Dia penjaga perantara dunia. Bodon Lengga hanya salah satu makhluk yang ia pelihara. Andra merasa darahnya surut dari wajahnya. Dia memaksa saya nerima tawarnya. Saya menolak, tapi saya disentuh. Yule mensuang pergelangan tangan saya. Itu adalah penandaan. Suaranya serak. Sekarang kau mengerti kenapa makhluk itu mengejarmu. Andra duduk perlahan, tubuhnya seperti lumpuh. Hanya suara angin dari luar yang terdengar. Namun suara itu tiba-tiba berubah menjadi bisikan. Sandra, buka pintunya. Andra membeku. Suara itu, suara ibunya. Tapi ibunya sedang tidur di rumah, bukan di sini. Penjaga itu menatapnya tajam. Jangan jawab, jangan dengarkan. Itu bukan ibumu. Namun suara itu makin jelas. Andra, sini nak, bunda sendirian. Hati Andra dicengkeram ketakutan bercampur rindu. Ia menutup telinga, namun suara itu merembes masuk, seolah bersumber dari dalam kepalanya. Lelaki tua itu mengetuk tanah dengan tongkatnya. Bagaimana suara itu hilang? Andra terengah-engah. Mereka bisa tiru suara siapa saja. Bisa. Mereka tahu apa yang membuat manusia membuka pintu. Andra duduk gemetar, namun mendadak, sesuatu merayap cepat di luar jendela pos. Bayangan panjang, sangat panjang, merangkak seperti kaki laba-laba, namun bentuk tubuhnya seperti manusia kurus. Andra menahan teriakan. Lelaki tua itu menghela napas. Itu penjaga Wadon Lenga. Mereka mengawasi menunggu saat kau keluar. Bayangan itu berhenti di jendela, menempelkan kepala hitamnya. 2 mata merah menyala memandang lurus ke dalam pos. Andra akhirnya menangis. Saya tidak mau mati. Pak, saya tidak mau. Penjaga itu memejamkan mata. Kau tidak akan mati kalau tetap di sini. Tapi tengah malam mereka datang. Nanti Andra membentak panik. Penjaga itu mengangguk pelan. Maka sebelum tengah malam, aku harus menyiapkan tempat yang lebih kuat. Andra menatapnya tidak mengerti. Namun sebelum ia sempat bertanya, penjaga itu mengetukkan tongkatnya ke lantai. Dan lantai kayu pos bergetar. Debu merontok dari langit-langit. Simbol-simbol kuno perlahan menyala redup seperti bara hidup. Dari bawah lantai, terdengar suara retakan kecil, serupa pintu tua yang lama tidak dibuka. Andra melongo. Apa itu? Pintu ke ruang dalam, jawab lelaki tua itu. Tempat Mbak Surono menyimpan jaring gaib yang bisa menutup tanda pada tubuhmu. Sementara, bukan menghapus. Andra menegang. Ada tempat seperti itu di sini? Penjaga itu mengangguk. Dia telepon untuk membukanya, saya butuh sesuatu. Darah dari yang ditandai. Andra terdiam. Maksudnya, darah saya? Lelaki itu menatapnya. Yantir saja, tidak banyak. Itu syaratnya. Andra ragu, namun bayangan di luar mengetuk jendela perlahan. Tik, tik, tik. Seakan mengingatkannya bahwa tidak ada waktu. Yang menggigit bibir menahan ketakutan. Lalu menggores sedikit ujung jarinya dengan batu kecil di lantai. Setetes darah jatuh. Lantai bergetar keras. Simbol-simbol menyala terang, dan pintu kayu kecil terbuka, mengarah ke ruang gelap di bawah pos. Dari dalam, hembusan udara dingin naik ke wajah Andra. Namun sebelum mereka masuk, tiba-tiba terdengar jeritan memecah malam dari arah hutan. Jeritan penjual sate. Andra menoleh spontan. Pak Beyo! Ia berdiri hendak keluar. Tapi penjaga itu memukul tanah keras sekali. Pintu pos menutup, mengunci, bahkan paku-paku tua berderak sendiri mengencang. Jangan keluar, seru penjaga itu. Andra memukul pintu menangis. Tapi dia di luar. Dia diserang. Lelaki itu memegang bahu Andra. Kau keluar. Dia mati percuma. Kau tetap di sini. Masih ada kesempatan menyelamatkannya nanti. Andra jatuh terduduk. Di luar jeritan itu berubah menjadi batuk darah, lalu hening. Andra tersengal. Dia mati, Pak, bisiknya. Penjaga itu hanya memejamkan mata. Belum, tapi waktu kita sangat sedikit. Suara hutan tiba-tiba berubah. Tidak lagi angin. Tidak lagi suara daun. Suara langkah banyak kaki. Banyak sekali. Ratusan, ribuan. Seolah ada pasukan makhluk berkumpul mengelilingi pos ronda. Penjaga itu memaksa Andra bangun. Masuk. Perintahnya sambil menunjuk pintu ruang bawah tanah. Andra menelan ludah. Di bawah sana? Iya, satu-satunya tempat mereka tak bisa sentuh sementara. Indra melangkah, namun tiba-tiba sesuatu menggedor pintu pos dari luar. Duar! Kayu bergetar.
Bahkan simbol-simbol di langit-langit berkerlap-kerlip. Dwi, dua. Penjaga itu menatap pintu dengan wajah muram. Mereka datang lebih cepat dari yang kuprediksi. Andra Yemeter. Suara perempuan terdengar dari balik pintu. Suara yang ia kenal. Andra. Buka, Bunda kedinginan. Andra merintih dan memeluk kepalanya. Tegas sekali kau nak biarkan Bunda di luar sendirian. Penjaga itu meraih Andra. Menyeretnya pelan menuju pintu bawah tanah. Itu bukan ibumu. Andra menangis tanpa suara. Dua. Pintu pos terangkat sedikit dari engsel bawahnya. Makhluk-makhluk itu mulai memaksa masuk. Penjaga itu mendorong Andra ke bawah. Masuk cepat. Ku tahan mereka. Anda ikut dengan saya. Teriak Andra. Lelaki tua itu menggeleng. Tidak, aku bagian dari pos ini. Tugasku menjaga. Dan tugasku belum selesai. Andra berusaha naik kembali. Namun lelaki itu menutup pintu kecil itu sambil berkata pelan. Kalau engkau mati, desa ini tak punya harapan. Jadi tetap hidup. Pintu bawah tanah tertutup dengan suara duk kecil. Dan kegelapan menyergap Andra. Sesaat kemudian, pintu utama pos ronda jebol. Dan Andra mendengar untuk pertama kalinya jeritan penjaga itu. Jeritan sosok yang seharusnya tak bisa disentuh makhluk dunia luar. Lalu pos ronda berguncang hebat. Seolah seluruh malam berubah menjadi mimpi buruk yang baru saja dimulai. Gelap menyelimuti Andra begitu pintu ruang bawah tanah tertutup. Ia tersungkur, kedua tangannya meraba-raba lantai tanah yang dingin dan lembab. Napasnya terputus-putus, dadanya seperti dicekik ketakutan. Di atas sana suara duar kembali mengguncang seluruh ruangan. Disusul jeritan penjaga tua itu. Jeritan yang membuat Andra tahu, lelaki itu sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ditahan manusia biasa. Andra memejamkan mata. Pak, bertahanlah. Bisiknya lirih, namun ia tahu jeritan itu adalah jeritan seseorang yang siap menyerahkan hidupnya. Ruang bawah tanah perlahan memunculkan cahaya samar, bukan dari lampu, melainkan dari simbol-simbol kuno yang terukir di dinding. Cahaya itu bergerak seolah bernapas membentuk pola melingkar. Andra menelan ludah. Jemias berdiri dengan kaki gemetar. Di tengah ruangan ada lingkaran tanah berwarna kemerahan, seperti bekas darah yang sudah mengering bertahun-tahun. Di atasnya tertancap sebuah tusuk sate, milik Pak Bejo, penjual sate tadi. Tusuk itu bergetar halusnya seperti baru saja ditancapkan. Andra mendekat perlahan. Saat jarinya hampir menyentuh tusuk sate itu, tiba-tiba simbol dinding menyala terang, dan sosok muncul dari bayangan. Sosok lelaki tua berikat kepala, berjubah lurik usang, memandang Andra tanpa kedip. Andra, suaranya serak. Akhirnya kau sampai di sini. Andra mundur. Bapak, siapa? Lelaki itu melangkah mendekat pelan. Namun langkahnya tidak menghasilkan suara sama sekali. Aku yang dulu mendirikan pos ini bersama Mbah Surono, ujarnya. Aku penjaga awal, sebelum digantikan yang tadi kau lihat. Andra mengernyit. Bapak-bapak itu sudah mati? Lelaki itu tersenyum tipis. Aku sudah mati sejak dulu, tapi tugasku belum selesai. Andra merinding sampai ke tulang. Lelaki itu menunjuk tusuk sate yang ditancap di tengah lingkaran. Itu milik orang yang masih hidup, yang mempertaruhkan nyawanya untukmu. Andra tercekat. Pak Bejo, dia masih hidup? Untuk saat ini ya, tapi tidak lama. Andra hendak berlari menuju tangga kembali ke atas. Namun lelaki tua itu menghadang. Kalau kau naik sekarang, kau mati. Dan matinya bukan mati biasa. Andra menggigit bibir menahan tangis. Apa yang harus saya lakukan? Lelaki itu menunjuk dada Andra. Ujung jarinya menyentuh kulit Andra seperti hembusan angin dingin. Anda merasakan gatal panas di lengan kanan. Andra menatap pergelangan tangannya. Tempat lelaki asing 2 minggu lalu memegangnya. Sekarang kulitnya memerah, membentuk garis hitam samar. Tanda itu sudah tumbuh, ujar lelaki tua itu. Jika sampai tengah malam tidak dicabut, kau akan menjadi milik mereka. Andra tersengal. Dikabut bagaimana? Lelaki itu berjalan ke tengah ruangan dan berdiri di balik lingkaran tanah dengan memutus hubunganmu dengan pemberi tanda. Andra menegang. Lelaki tua itu? Ya, ujarnya. Makhluk yang menyamar sebagai manusia. Ia bukan manusia. Ia perantara. Penjual jalan cepat bagi orang putus asa. Andra mengepal tangan. Di mana dia? Saya akan cari dia. Dia akan datang, kata lelaki itu lirih. Karena malam ini adalah malam panen. Saya engkau calon panennya. Jantung Andra serasa berhenti.
Tiba-tiba suara gedoran keras dari atas kembali terdengar. Dua haisi. Tanah runtuh sedikit dari langit-langit. Debu beterbangan. Jeritan Pak Bejo muncul lagi, kali ini lebih parau, lebih jauh. Andra, lari. Suara itu bercampur dengan suara lain. Suara gesekan besi dengan besi. Suara perempuan tertawa serah. Suara kaki banyak makhluk merangkak cepat, seperti 1000 laba-laba besar datang bersamaan. Andra menahan air mata. Pak Bejo, Pak. Lelaki tua itu menatapnya. Dia memilih menjadi tamengmu. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Andra memejamkan mata keras-keras. Tepat saat simbol-simbol di dinding menyala lebih terang, udara di tengah ruangan mulai bergetar. Kabut hitam merayap masuk dari celah-celah lantai. Kabut itu berputar memadat dan membentuk wujud lelaki tua yang Andra temui 2 minggu lalu, yang menawarkan rezeki cepat. Lelaki itu kini berwajah pucat, matanya hitam tanpa pupil. Mulutnya tersenyum lebar tak wajar. Andra, suaranya lembut, santun, namun dingin. Akhirnya kita bertemu lagi. Andra mundur spontan. Lelaki penjaga yang sudah mati itu bergeser ke depan Andra, menghadang. Lelaki bertanda itu menatap penjaga dengan senyum mengejek. Kau masih hidup dalam bentuk begini. Sudah habis tugasmu, Surono kecil. Penjaga itu mengetukkan tongkatnya. Aku mati menjaga. Dan aku tetap menjaga. Kau tidak berhak mengambil anak ini. Lelaki berwajah pucat itu tertawa perlahan. Tanda itu sudah kulukis di tubuhnya. Dia milikku. Andra menahan napas. Lelaki penjaga itu berbalik pada Andra. Andra, dengarkan aku baik-baik. Kau harus berdiri di tengah lingkaran itu. Lingkaran jaga. Itu satu-satunya tempat dia tidak bisa menyentuhmu langsung. Andra menelan ludah. Tapi tanda saya, selama kau berdiri di dalam lingkaran, tandanya bisa dinetralkan. Andra ragu, namun dia melangkah masuk lingkaran tanah itu. Begitu kaki Andra menyentuh lingkaran, tanahnya berdenyut pelan. Simbol-simbol di sekeliling ruangan mendadak menyala seperti api biru. Lelaki berwajah pucat itu meringis. Kau pikir itu bisa menghentikanku? Ia melangkah maju, namun setiap kali ia mendekat, cahaya lingkaran menolak tubuhnya seperti ada dinding transparan. Sosok itu mendesis marah. Andra, aku memberimu kesempatan kaya. Cepat, mudah. Kau yang menolak, kau sombong. Andra menggeleng gemetar. Saya serah semua kekayaan dari tumbal orang lain. Lelaki itu mencibir. Kau pikir yang kau lakukan itu ketulusan? Stu, hunya sakor. Ia menunjuk dada Andra. Andra, kalau kau keluar dari lingkaran itu, aku akan membiarkanmu hidup. Bahkan lebih kaya dari siapapun di desa ini. Kau hanya perlu mengizinkan kami mengambilmu nanti. Andra menutup mata. Tidak. Ruangan bergetar. Makhluk itu tersenyum lebar. Lebih lebar dari batas wajah manusia. Kalau begitu, aku ambil yang lain. Temanmu di atas. Andra tersentak. Jangan sentuh Pak Bejo. Sudah terlambat, makhluk itu tertawa. Tubuhnya hampir habis. Andra menjerit. Pak Bejo! Penjaga tua itu menatapnya penuh iba. Andra, fokus. Tanda di tubuhmu harus dihapus malam ini. Kalau tidak, semua pengorbanan itu sia-sia. Makhluk itu mulai berubah bentuk. Rongga matanya melebar, kulitnya retak, dan dari tubuhnya merembes kabut hitam, yang berubah menjadi wanita bergaun putih, wadon lenga. Kepalanya berputar 180 derajat, mulutnya menganga lebar. Duisndurai. Andra tersentak linglung. Sosok itu kini melayang, membentuk lingkaran di luar garis pelindung. Tiba-tiba ia menggedor dinding tak terlihat. Duar. Lingkaran tanah bergetar. Dua haisi. Simbol-simbol meredup sedikit. Penjaga tua itu berseru. Andra, angkat tanganmu. Letakkan di dadamu. Tarik napas. Andra gemetar mengikuti. Tutup mata. Bayangkan tanda hitam itu tercerabut. Andra memejamkan mata keras-keras. Dia membayangkan tanda di lengannya memudar. Mencair, terlepas. Namun wadon lenga menjerit. Jeritan yang mendorong Andra hampir terjatuh keluar lingkaran. Penjaga itu memegang bahu Andra. Fokus! Andra menahan napas, memusatkan diri. Tiba-tiba, ia merasakan panas di lengan kanannya. Kulitnya berdenyut, bagai ada yang menarik tanda itu dari dalam dagingnya. Andra menggigit bibir menahan sakit. Makhluk itu meraung. Berhenti. Dia milikku. Wadon lenga memukul dinding pelindung lebih keras. Dinding hampir retau. Penjaga itu berteriak. Andra! Sekarang atau tidak sama sekali.
Andra menjerit sekuat tenaga. Lucifer keluar dari tubuh saya, dan sesuatu tercabut dari kulitnya. Gumpalan hitam kecil seperti cacing asap melompat keluar dari lengan Andra dan hancur di udara. Lingkaran tanah menyala terang sekali. Makhluk itu menjerit. Jeritan terakhir yang memecah seluruh ruangan. Dan kabut hitam di tubuhnya meledak menjadi serpian gelap yang hilang tertelan tanah. Semua getaran berhenti. Semua suara hilang. Sunyi. Andra terduduk lemas. Nafasnya tercekat. Penjaga tua itu tersenyum kecil. Sudah, kau selamat. Andra menangis, tubuhnya gemetar. Pak Bejo. Penjaga itu menatap ke atas. Dia bertahan sampai tanda itu hilang. Andra memandangnya penuh harap. Dia masih hidup? Penjaga itu menunduk. Belum waktunya untuk mati. Tapi dia tak akan pernah sama. Andra terdiam. Ayo keluar. Penjaga itu menunjuk tangga. Andra naik perlahan. Saat ia membuka pintu ruang bawah tanah dan keluar ke dalam pos, Joni melihat pos ronda itu hancur separuh. Namun langit malam sudah kembali normal. Tidak ada kabut hitam, tidak ada makhluk merangkak, dan di sudut pos, Pak Bejo terbaring penuh luka namun masih bernapas. Andra, suaranya pelan. Andra berlari padanya. Pak masih hidup. Pak Bejo tersenyum lemah. Mas, selamat ya. Alhamdulillah. Andra memegang tangannya, menahan tangis. Penjaga tua itu berdiri di pintu bawah tanah. Senyumnya hangat, perlahan memudar. Andra, tugasku sudah selesai. Tubuhnya mulai bercahaya, hancur menjadi debu halus yang berputar di udara malam. Jaga desa ini. Jangan sampai mereka kembali. Dalam detik terakhir ia tersenyum dan hilang. Andra memeluk Pak Bejo. Malam itu akhirnya benar-benar berakhir. Namun sebelum ini berakhir, saat Andra bangkit hendak meminta bantuan warga, ia melihat sesuatu di lantai pos ronda. Bekas tanda hitam yang tadi keluar dari tubuhnya. Tanda itu masih mengepul sedikit seperti bara yang belum padam. Dan dari balik bara itu, terdengar bisikan sangat kecil. Andra membeku. Tanda itu belum sepenuhnya mati. Dan sesuatu masih mencarinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.